kegiatan hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Nak, sambil kalian menuliskan nama kelas dan nomor absen di kolom chat. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Perhatikan dan simak materi kita pada hari ini dengan baik. Lalu setelah kalian menyimak materi dengan baik, akan ada cara mengerjakan tugas kalian pada hari ini, live worksheet. Jadi tolong diperhatikan baik-baik supaya benar kalian mengerjakannya, karena masih ada beberapa yang belum paham. Jadi tolong fokus dan disimak baik-baik. Bisa terdengar suara ibu sayang? Suara ibu bisa terdengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita uji coba dulu, Ibu share screen. Nanti kalau misalnya yang Ibu share tidak terlihat, tolong disampaikan ya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Bisa terlihat, Nak? Assalamualaikum. Bisa terlihat gak sayang? Bisa? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Kalau gitu kita lanjut ya. Bismillah. Yuk. Simak baik-baik. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ida dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Materi kali ini adalah tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Stay tune dan jangan lupa like, komen, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Salam IPA, ikhlas, peduli, dan amanah. Materi kali ini berisi tentang 1. Pengertian lingkungan. 2. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. 3. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. 4. Pola interaksi mempengaruhi ekosistem. Tolong mikrofonnya dinonaktifkan dulu sayang. Ini ada yang masih aktif nih. Tolong sayang, ya, dinonaktifkan ya sayang, biar tidak mengganggu temannya. Pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisinya yang dapat mengarah pada perbaikan ataupun kerusakan. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. 1. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. 2. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam suatu lingkungan tersebut. 2. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Setiap makhluk hidup
memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sebagai suatu habitat atau tempat hidup bagi makhluk hidup. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagi... Ini ada lagi yang coret-coret nih. Aduh, Nak, tolong, Nak. Tidak perlu kamu perhatikan saja, simak baik-baik ya. Tidak perlu coret-coret di layar ya, Nak ya. Bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut? Lingkungan hidup terdiri atas dua bagian, yakni lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. 1. Lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bumi. 2. Lingkungan hidup biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, misalnya virus dan bakteri. Tempat yang kamu kunjungi merupakan suatu habitat bagi suatu makhluk hidup. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik. Pada tempat tersebut akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Hubungan kehidupan dari lingkungan hidup digambarkan dalam bentuk ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Di bumi ada bermacam-macam ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami misalnya sungai, pantai, hutan, laut, dan rawa. Sedangkan ekosistem buatan contohnya sawah, kolam, akuarium, perkebunan, dan hutan budidaya. Satuan-satuan makhluk hidup yang membentuk ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu ialah satu makhluk hidup tunggal. Pada suatu habitat, kumpulan individu sejenis membentuk populasi. Kumpulan populasi membentuk komunitas, dan kumpulan komunitas saling berinteraksi membentuk ekosistem. Semua ekosistem yang ada di bumi membentuk biosfer. Komponen-komponen pembentuk ekosistem meliputi komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Kedua komponen tersebut berada pada satu tempat dan berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur. Komponen biotik berdasarkan perannya terbagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup autotrof yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Tumbuhan adalah produsen utama dalam rantai makanan. Konsumen adalah pemakan makhluk hidup lain atau organisme heterotrof. Contohnya manusia, hewan, jamur, dan
Berdasarkan tingkatannya, konsumen dibagi menjadi konsumen primer, yaitu pemakan langsung produsen. Contohnya adalah semua bangsa herbivora serta omnivora seperti sapi, kambing, ulat, tikus, dan lain-lain. Konsumen sekunder yaitu pemakan konsumen primer. Contohnya ialah karnivora dan omnivora seperti ayam, katak, ular, terenggiling, harimau, cheetah, dan lain-lain. Konsumen tersier yaitu pemakan konsumen sekunder. Contohnya ialah sebagian karnivora dan omnivora seperti hiu, gurita, elang, dan lain-lain. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Adanya perombak ini memungkinkan zat-zat organik terurai dan mengalami daur ulang kembali menjadi zat hara. Yang termasuk kelompok perombak adalah bakteri dan jamur. Misalnya pada suatu ekosistem laut. Ekosistem ini terdiri atas ikan, tumbuhan air, plankton yang terapung di air sebagai komponen biotik. Adapun yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlarut dalam air. 3. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem dari seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. 1. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. 2. Interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Misalnya, tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi ketersediaan air. Akar-akar tumbuhan dapat menahan aliran air, sehingga tanah mengandung banyak air. Akibatnya, tanah menjadi gembur. Namun, apabila tidak ada tumbuhan, air tidak dapat tertahan, sehingga terjadi aliran air yang cukup deras. Peristiwa ini dapat mengakibatkan terjadinya erosi tanah, sehingga tanah menjadi tandus. Interaksi antar sesama komponen biotik mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. 2. Macam-macam simbiosis. 3. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. 1. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikutnya adalah contoh sebuah rantai makanan. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataannya, dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena
satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jadi, apakah jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan berikut. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. 2. Macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 7 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme, netralisme, simbiosis kompetisi, dan predasi. 1. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. 2. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. 3. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis parasitisme adalah kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. 4. Simbiosis amensalisme adalah suatu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang memberikan kerugian pada salah satu makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya tidak mendapatkan kerugian maupun keuntungan. Contohnya adalah antara pohon walnut dan tumbuhan di sekitarnya. Pohon walnut merugikan tumbuhan di sekitarnya karena zat alelopati yang dihasilkan menyebabkan tumbuhan lain di sekitarnya tidak dapat hidup atau tumbuh. Sedangkan pohon walnut sendiri tidak mendapatkan kerugian ataupun keuntungan. 5. Simbiosis netralisme adalah suatu hubungan yang tidak memberikan keuntungan maupun kerugian pada kedua makhluk hidup tersebut. Contohnya antara kambing dan ayam. 6. Simbiosis kompetisi adalah suatu hubungan yang dapat memberikan kerugian pada kedua makhluk hidup tersebut dan biasanya terjadi pada perebutan makan antara dua makhluk hidup dalam satu ekosistem. Contohnya antara ayam dan ayam. 7. Predasi adalah bentuk hubungan antara mangsa dengan pemangsa atau predator. Contohnya antara kijang dan harimau. 3. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu 1. Autotrof, 2.
kedua, heterotrof. 1. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan makanan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dengan bantuan energi seperti matahari dan zat kimia. Organisme autotrof berfungsi sebagai produsen, contohnya tumbuh-tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri autotrof. 2. Organisme heterotrof merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Yang tergolong organisme heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. 1. Herbivora adalah organisme yang memakan tumbuhan. 2. Karnivora adalah organisme yang memakan daging. 3. Omnivora adalah organisme yang memakan segala. Bentuk-bentuk saling ketergantungan. 1. Bentuk ketergantungan digambarkan dalam aliran energi dan siklus materi. 2. Aliran energi dan siklus materi di suatu komunitas tampak jelas pada peristiwa makan dan dimakannya anggota komunitas oleh anggota komunitas lainnya. Peristiwa ini disebut rantai makanan. 3. Saling keterkaitan antar rantai-rantai makanan yang terdapat pada suatu komunitas akan membentuk aliran energi dan siklus materi yang lebih luas, yang disebut jaring-jaring makanan. 4. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi 2, yaitu rantai makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati, disebut dengan rantai makanan detritus. Rantai perumput, yaitu rantai makanan yang diawali tumbuhan pada tropik awalnya. Bentuk saling ketergantungan digambarkan dalam aliran energi dan siklus materi, seperti yang tampak pada gambar. Aliran energi dan siklus materi di suatu komunitas tampak jelas pada peristiwa makan dan dimakannya anggota komunitas. 3. Saling keterkaitan antar rantai-rantai makanan yang terdapat pada suatu komunitas akan membentuk aliran energi dan siklus materi yang lebih luas, yang disebut jaring-jaring makanan. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi menjadi 2, yaitu rantai makanan detritus dan rantai makanan perumput. A. Rantai makanan detritus, yaitu rantai makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati. B. Rantai makanan perumput, yaitu rantai makanan yang diawali tumbuhan pada tropik awalnya. 4. Pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Bagaimanakah interaksi manusia dapat mempengaruhi ekosistem? Berikut beberapa gambar kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem. Kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem, misalnya membuang limbah, limbah rumah tangga, industri, pertanian, dan sebagainya secara sembarangan. Menebang hutan secara sembarangan. Pembakaran hutan, pembukaan lahan, kegiatan penambangan, dan sebagainya.
Berubahnya tatanan Hello dunia Sobat Gadget and Tips. Kali ini kita kedatangan produk terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S21 series 5G. Akibatnya, lingkungan menjadi ruang atau tidak dapat berfungsi. Alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga lingkungan dan menggunakannya dengan bijak sebagai bentuk syukur atas anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita tidak peduli pada kelestarian, maka kita sendirilah yang pada akhirnya akan merasakan akibatnya. Salam hijau. Oke, selanjutnya perhatikan cara pengerjaan live worksheet. Ini siapa? Tolong dong, jangan coret-coret terus. Dari tadi sudah Ibu hapusin. Bolak-balik Dan coret-coret. keterampilan, ketepatan waktu dan disiplin menjadi penilaian sikap. Simaklah video cara mengerjakan live worksheet berikut ini agar dapat mengerjakan tugas evaluasi dengan baik. Berikut adalah cara mengerjakan tugas live worksheet kalian. Setelah kalian masuk pada Google Classroom, lalu mengklik tugas live worksheet, link live worksheet, maka kalian akan terhubung pada tampilan sebagai berikut. Setelah kalian terhubung pada tampilan sebagai berikut, lalu jangan lupa isikan nama lengkap kalian, ya. Jangan lupa menuliskan nama lengkap kalian menggunakan huruf kapital. Contohnya, lalu isikan nomor absen kalian, misalnya 7, lalu tulis kelas kalian masing-masing. Ya, misalnya kelas 772. Setelah itu, silakan kalian menyimak video pembelajaran. Nah, menyimak videonya diklik pada gambar ini. Ya, nanti akan terhubung pada link video pembelajaran. Ya, kita lanjut saja ke cara pengerjaannya. Silahkan mengerjakan tugas kalian pada hari ini. Caranya sebagai berikut. A. Letakkan kata yang tepat dengan makna environment berikut pada kolom yang tersedia. Misalnya, istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari dan kalian saksikan pada video pembelajaran seperti ini. Nah, digeser kotaknya, pindahkan, begitu. Nah, selanjutnya, bagian B. Pilihlah nama rantai makanan yang sesuai dengan gambar di kolom yang tersedia. Nah, coba perhatikan. Ini gambar rantai makanan apa menurut kalian? Nah, pilih di sini. Pada tanda panah. Misalnya, nih, diklik di bagian tanda panah ini, lalu kalian pilih rantai makanan detritus. Lalu gambar yang kedua, ya, pilih pula rantai makanan. Gambar ini menunjukkan rantai makanan perumput. Lalu berikutnya, masuk pada bagian C. Letakkan gambar komponen-komponen biotik dan abiotik yang tepat pada kolom yang sesuai. Caranya seperti ini. Untuk komponen biotik apa saja? Misalnya seperti ini. 1, 2, 3. Lalu komponen abiotik. 1, 2, 3. Oke, terus sampai terakhir finish. Ya, kalian bisa tonton nanti videonya, ada juga di GC. Tunjukkan ya. Simbiosis predasi.
Begitu, terakhir tuliskan nama Berikutnya, lengkapmu, grup kelas. atau level adalah kalian kelas 7 berapa? Tadi kelas 7 2. Pelajaran, kirimkan. Kalau sudah, lalu kirimkan. Ya. Oke, klik OK. Dan jangan lupa di tensi dan tugas IPA kelas 71 dan 77 screenshotnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas kalian pada hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi diaktifkan wabarakatuh. kameranya untuk diambil dokumentasinya. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.